Malam ini kita kembali melanjutkan kajian tentang masalah di seputar masalah akikah. Ketika anak lahir, kita telah dianjurkan oleh Rasulullah melakukan yang pertama adalah akikah, kemudian yang kedua adalah memotong rambut, kemudian yang ketiga memberi nama. Tiga hal ini yang diperintahkan oleh Rasulullah pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian ada ulama menambahkan juga dihitan. Cuma kita kadang menghitam anak kita itu ketika sudah besar. Jarang yang 7 hari itu dia hitam, jarang. Jadi masalah binatang yang dijadikan sebagai akikah, Rasulullah itu dalam hadis-hadis, saya pernah ngaji sama guru tak, itu dibahas betul berbagai hal yang berkaitan dengan akikah, dan banyak memang yang kita belum sempurna tapi dia masuk mustahab. Yang pertama adalah kambing yang disembelih itu usahakan tulangnya tidak dipatahkan. Itu satu, usahakan tulangnya tidak patah. Jadi kalau tulang rusuk itu hanya terlepas dari tulang punggung dan bagian perut, sehingga tulang rusuknya tidak patah. Jadi itu tulangnya harus memanjang. Kulitnya itu digunakan sebagai pembungkus dari tulangnya, nanti kemudian ditanam. Itu yang sunnah. Jadi kapan ada kambing yang kita jadikan binatang akikah kemudian tidak ada tulangnya yang patah, itu tulang binatang kambing itu 60, persis dengan jumlah potongan tubuh bayi itu. Itu tidak lebih. Ketika tulangnya yang memanjang tidak patah dan tidak remuk tulangnya yang melingkar itu, maka anak itu dijamin tidak akan patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu jaminan Rasulullah. Nah, makanya ini yang susah kita lakukan. Makanya orang Arab itu ketika dia untuk binatang akikah, dia pakai pisau kecil yang bengkok itu. Jadi pisaunya itu mengambil hanya isinya kambing, ikuti tulangnya begini, kemudian nanti itu dia bungkus dengan kulitnya, kemudian dia tanam. Itu yang sunnahnya, supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Kemudian, wah ini yang agak berat. Untuk akikah, usahakan kita tidak memanggil orang, tapi makanannya diantarkan. Itu yang sunnahnya. Apa bedanya akikah dengan kurban? Kurban itu kan begini. Kalau kurban, dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah, itu sunnah, jangan dibagikan masak. Kalau akikah justru dibagikan dalam keadaan masak. Kemudian masakan akikah itu dengan bumbu yang manis, jangan kasih pedis. Kalau ada orang masak masakan akikah kemudian bumbunya manis, maka anak itu tidak ada orang yang membencinya. Itu kasih sayangnya orang luar biasa ke anak itu. Itu perintah Nabi itu. Kemudian untuk tadi itu mengatakan antarkan dan bawakan, jangan panggil orang untuk makan. Makanya akikah itu sebenarnya kita tinggal masak kemudian antarkan ke orang, supaya anakmu kalau ketika dia kerjakan dia akan berhasil, dan sedekahnya itu lebih banyak dibanding dengan memanggil orang. Kemudian wah ini yang penting, jangan menerima amplop untuk akikah. Ajak terima pas Solo. Nah ini yang agak berat ini. Nah, itu. Kenapa? Kalau ada anak di akikah, kita tidak terima amplop untuk itu, maka lihat nanti belum selesai dia kuliah, sudah ada orang yang menawarkan pekerjaan untuknya. Tapi ketika kita terima, lihat, kita pun akan setengah mati mencari tempat. Itu untung sekali kalau bisa diterima. Itu kuncinya. Dan anak ketika di akikah dia terima pas Solo, kita tidak akan ongkosi anak itu, dia akan mengongkosi dirinya sendiri. Itu hebatnya agama sebenarnya, Pak, hikmahnya. Tapi kayaknya kita tidak seperti itu ya. Makanya saya sering mengatakan begini, sebenarnya agama itu perlu kita teknisi dengan kebiasaan tanpa merubah kebiasaan. Ajaran agama juga tetap jalan. Bagaimana caranya? Di hari ke-7 kelahiran anak, tidak usah panggil orang, beli kambing kemudian sembeli untuk akikah.
kemudian kita kuliti, tidak usah panggil orang, kita kuliti, kemudian ambil dagingnya, tulangnya, kemudian kita bungkus dengan kulitnya, kemudian kita tanam, kemudian kita masak dagingnya, kemudian kasih bumbu yang manis, jangan kasih pedis, kemudian masak sempurna, kemudian antarkan ke orang-orang yang bisa kita kasih. Nanti pada saat 14 hari kelahiran, kita bisa mengundang, potong ayam kah atau potong kambing, kemudian kita syukuran, kan akikahnya sudah selesai, kita terima pas solo ini menibawang, kan selesai nih akikahnya. Itu kuncinya. Artinya kita masih bisa menjalankan agama, karena juga tantangannya berat itu, Pak. Saya pada saat lahir anak pertama, saya memang terapkan, karena saya mengatakan insya Allah kalau saya punya anak, saya akan terapkan ini, dan saya lihat betul buktinya, Pak. Rezekinya anak itu mudah sekali. Jadi memang ada hal-hal itu di dalam agama yang masuk dalam ilmu hikmah itu yang susah kalau kita mau pikir analogi sederhana, tapi nanti terkoneksi juga kalau kita pelajari secara mendalam. Makanya saya anukan, kemudian cukur habis rambutnya anak, jangan disisa, walau hanya selembar, itu hadis. Kita kadang cuma potong sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam kelapa, ya, bisa begitu. Padahal sebenarnya temannya kelapa itu bukan rambut, tapi sirup sama es batu. Nah itu jadi masalah. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam kelapa? Itu tafaul, senongan istilahnya. Tafaul itu kan Aisyah mengatakan, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaul. Nabi itu sangat suka bertafaul. Tafaul itu kan istilahnya orang Bugis, senongan. Itu doa yang bersandar pada perbuatan. Kenapa di kelapa? Kelapa itu kan mulai dari akarnya sampai ujung daunnya dan tempurungnya apanya, itu semua bermanfaat. Itu doanya, mudah-mudahan anakku nanti ini bermanfaat. Yang kedua, kelapa itu bisa tumbuh di mana saja, di air, di darat, di mana dia bisa tumbuh. Artinya apa? Itu pesan bahwa anakku ini mudah-mudahan nanti kalau ketika besar, di mana dia berada dia bisa berhasil. Itu doa. Tapi padahal sebenarnya kalau kita mau kejar nilai agamanya, sunnahnya, cukur habis rambut anakmu, jangan kau sisa walau hanya selembar, kemudian timbang berapa beratnya itu, kemudian belikan emas dengan sejumlah itu, kemudian sedekahkan, maka anakmu tidak akan pernah jatuh di tengah masyarakat, tidak akan hina. Itu kuncinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, saking pentingnya menilai rambut bayi itu, Rasulullah mengatakan, kalau kau tidak mampu dengan emas, maka timbanglah dengan perak. Saking pentingnya itu, Pak. Ini yang kadang orang tidak perhatikan, padahal itu yang paling utama itu. Dicukur habis. Makanya Dr. Masaru Emoto, kemudian ada peneliti itu dari Inggris, meneliti rambut bayi. Kenapa rambut bayi itu selalu berminyak? Dan pada saat bayi lahir itu ada hitam yang melekat di ubung-ubungnya. Istilah tadi wete-wete kalau orang Bugis. Itu melekat, nanti 7 hari baru terkupas. Ternyata rambut bayi itu mengandung kurang lebih 4 juta virus. Dan itulah yang masuk menyerang antibodi anak. Kenapa Rasulullah menyuruh mencukur di hari ke-7? Karena nanti pelapis kepala itu akan terkupas di hari ke-7, sehingga virus itu akan masuk. Makanya Nabi menganjurkan untuk dicukur habis. Ingat, London, Inggris itu tidak keluarkan bayi dari rumah sakit kecuali dicukur habis rambutnya. Kita kadang potong sedikit. Ini yang sunnahnya, Pak. Laki-laki perempuan cukur habis supaya virus itu tidak masuk, dan itu akan masuk selama 1,5 tahun. Makanya anak yang sudah berkeringat langsung akan berubah suhu tubuhnya itu. Kenapa? Karena virus itu kembali masuk. Makanya itu sudah diteliti, dan itu ahli sudah teliti. Rasulullah sebelum diteliti ahli, dia sudah tahu. Bahkan pernah saya baca satu buku itu, The Magician of Water. Saya baca, dan ternyata di Jepang itu ada obat terbuat dari air biasa. Dan itu diteliti, dan ternyata betul, Pak. Salah satu cara menyembuhkan penyakit cacar itu tanpa obat. Cukup dengan menggunakan air 1 gelas, bacakan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, kemudian tiupkan ke air itu, kemudian kasih minum. Itu cacar akan hilang, tidak ada bekas.
Itu sudah diteliti. Itu mukjizat Al-Quran itu. Huruf alif, abata sajaha, itu saja dibaca. Sampai huruf ya, itu 3 kali saja dibaca, ditiupkan ke air, kemudian bisa dibacakan di ubun-ubunnya. Karena ternyata ketika dibacakan huruf-huruf hijaiyah ini, itu sel air berubah. Dan itu yang bisa mengobati penyakit cacar. Ini. Kita sebenarnya punya pak obatnya di dalam Islam ini, banyak sekali hikmah. Tapi kadang sama dengan basmalah. Di dalam air itu ada virus seperti kuman, dan namanya virus seperti singa kepalanya. Ketika dilihat dengan pembesaran mikroskop itu seperti singa. Dipanaskan dengan 1000 derajat itu tidak akan mati. Dibekukan air pun itu tidak akan mati. Tapi ketika dibacakan basmalah itu akan mati. Bayangkan. Makanya Bapak kalau mau baca satu buku itu yang peneliti air itu, termasuk The True Power of Water, itu ada bukunya itu. Tidak bisa buka, itu luar biasa ketika diteliti tentang air. Itu orang agama, orang Jepang, profesor, tapi dia bukan Islam, tapi dia mengakui air Zam-Zam. Dalam Islam itu katanya sudah punya senjatanya. Nah, makanya basmalah ini luar biasa, Pak. Kenapa kita dianjurkan baca basmalah sebelum makan, baca basmalah sebelum minum? Itu untuk membunuh virus yang ada di dalam air itu. Itu hebatnya. Bahkan telapak tangan kita ini itu mengandung virus yang menjadi tentara untuk mengawal kita. Jadi kalau ada virus jahat mau masuk, itu yang dulu ketemu. Makanya tubuh yang panas itu ketika demam, sebenarnya itu virus menghantam virus yang masuk. Nah, makanya sebenarnya kan vaksin kemarin, yang vaksin COVID itu kan virus yang dimasukkan. Cuma virus dimasukkan supaya nanti kalau kena virus itu mudah diobati, karena sudah ada selnya di dalam. Nah, itu makanya orang yang tidak mampu dengan fisik itu tidak boleh disuntik, karena nanti justru mati. Tapi orang yang masih kuat fisiknya, supaya virus itu berkembang, nanti kalau kena COVID itu bisa dihantam. Sebenarnya kan begitu, dipertemukan. Sama aja dengan kalau ada ikan kering terlalu asin, caranya menghilangkan asinnya gampang, rendam dengan air garam, itu langsung berhenti. Itu kan begitu. Jadi kadang orang, bagaimana caranya? Itu caranya untuk mengeluarkan itu. Jadi dalam agama ini sudah diajarkan betul. Nah, makanya anak-anak kita itu tadi cukur habis rambutnya di hari ke-7. Kemudian timbang berapa berat rambutnya itu, sedekahkan, jangan uangnya, emasnya yang disedekahkan. Kemudian anak laki-laki jangan kasih pakai emas. Anak perempuan usahakan nanti 11 tahun umurnya baru pakai emas. Kenapa? Elektron emas itu menyerang sel darah, sehingga nanti dia menjadi terbakar, sehingga darah itu menjadi kotor. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas? Karena laki-laki itu akan diserang sel darahnya dan akan melahirkan bintik-bintik penyakit pada tubuhnya. Kalau perempuan pakai emas tidak masalah, karena dia haid. Pada saat dia haid, maka darah kotor itu akan keluar. Laki-laki kan tidak haid, makanya dilarang pakai emas. Nah, gitu. Wah, ini sudah lewat, Pak. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.